saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Tuhan kembali melakukan mujizat, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian sebelum ia masih dalam penderitaan. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana kisah Yesus, bagaimana cerita Yesus membangkitkan Lazarus, saudara. Pada waktu itu, saudara, Lazarus sedang sakit, dan kemudian kedua saudaranya, yaitu Maria dan Marta, mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa saudaranya sedang sakit. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita, saudara, sesampainya berita itu sampai kepada Yesus, Yesus tidak langsung datang ke tempat di mana mereka berada, tetapi Yesus sengaja menahan waktu untuk mereka datang. Kalau kita melihat, saudara, karena Yesus ini sangat mengasihi ketiga bersaudara ini, bisa saja pada waktu mendengarkan berita kabar tentang apa yang dialami oleh saudaranya bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus segera datang kepada mereka untuk melawat, menumpangkan tangan di atas Lazarus, dan Lazarus disembuhkan. Tetapi kenapa Yesus sengaja menahan diri untuk tidak segera datang pada waktu itu, saudara? Kalau kita melihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasanya kepada orang-orang Yahudi yang pernah menolak dirinya, dan juga kepada murid-muridnya, agar Yesus terus melatih murid-muridnya untuk percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah yang diutus Allah untuk melakukan penyelamatan itu. Saudara, ketika waktu yang Tuhan tetapkan, barulah Yesus datang kepada keluarga ini. Sesampainya di sana, kalau kita terus mengikuti pembacaan kita ini, waktu Marta mendengarkan kabar bahwa Yesus datang di kampungnya, dia datang mendapatkan Yesus dan menceritakan apa yang dia alami, ya, tentang bagaimana Lazarus yang sudah mati. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, seandainya pada waktu itu kamu datang, saudara kami tidak akan mati, tetapi dia mati. Lalu Yesus mengatakan, saudaramu tidak akan mati. Saudara, Maria ini tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Yesus, saudara. Maria berpikir bahwa yang dimaksud Yesus pada waktu itu adalah bahwa nanti kalau kebangkitan itu tiba, Lazarus saudaranya akan bangkit. Tetapi Yesus mengatakan dengan tegas, saudaramu akan bangkit. Percayakah engkau akan hal itu? Kalau engkau percaya, walaupun orang itu mati, tetapi akan bangkit. Lalu Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya. Setelah itu dia pergi dengan cepat-cepat memanggil saudaranya yang lain, yaitu Maria. Sesampainya di sana, dia berbisik kepada Maria dan mengatakan, Yesus ada di sana dan dia mencari kamu. Kenapa dia berbisik, saudara? Karena yang ada di rumahnya pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang datang melayat, datang di rumah duka itu menghibur keluarga ini yang telah kehilangan saudaranya. Dan di antara mereka jelas bahwa ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia berbisik. Lalu ketika orang-orang itu melihat, karena Maria ini segera bangkit dan pergi datang ke tempat Yesus di mana ada, orang-orang ini mengikuti dia, ingin mengetahui apa yang terjadi, kenapa Maria ini tiba-tiba pergi, sangkanya dia mau datang ke kubur untuk datang meratap di situ. Tetapi Maria ini datang ke tempat di mana Yesus berada. Setelah
saudaraku tidak akan mati. Maria sambil menangis menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus, saudara. Maka ketika Yesus melihat, dia sangat terharu melihat sikap dan penyembahan yang dilakukan oleh Maria ini. Dia tersungkur kepada Yesus. Bahkan saudara, kalau kita memperhatikan bahwa ketika Yesus melihat Maria, melihat sikap dan penyembahan yang dilakukan oleh Maria, lalu orang-orang Yahudi yang mengikuti Maria melihat, dia memperhatikan Maria melakukan apa yang dia lakukan, menceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus begitu merespon sampai Yesus menangis. Sehingga orang-orang yang melihatnya pada waktu itu, dia mengatakan betapa kasihnya kepada mereka. Ya kala kuah bahasa kale lana kuah uile anu pakabaya siamun de tomak siunu yai. Lalu Yesus bertanya, di manakah saudaramu itu? Mereka ke sana bersama-sama ke tempat di mana Yesus dibaringkan itu, saudara. Dan di mana Lazarus dibaringkan, Yesus datang di situ, saudara. Dan Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk membuka kubur itu. Lagi-lagi Maria mengatakan, Tuhan, dia sudah berbau karena sudah 4 hari. Yesus mengatakan lagi, bukankah sudah kukatakan kalau engkau percaya, engkau dapat melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Yesus datang ke kubur itu untuk membangkitkan Lazarus. Saudara, kalau kita mengikuti cerita ini, saya tidak bisa menahan rasa. Kalau seandainya saya melihat situasi seperti itu, luar biasa. Saudara, walaupun di sini kita melihat bagaimana proses Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tapi saya akan lebih tertarik untuk menyoroti Maria ini, saudara. Sikap yang memiliki penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Ya. Maria ini, kalau kita memperhatikan beberapa kitab dalam Injil, ya, itu terdapat Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13, dan juga Markus pasal 14, dan juga Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 7. Bagaimana Maria ini dituliskan ketika ia datang meminyaki Tuhan Yesus menjelang persiapan penguburannya, saudara. Maria yang melakukan ini. Dalam Injil Lukas, saya tidak melihat tercatat itu, tetapi yang saya lihat ketika Yesus berada di rumah Maria Marta ini, ketika Yesus sedang mengajar, menyampaikan firman, ya, Maria duduk di dekat kaki Tuhan, sedangkan Marta saudaranya melayani. Maria duduk dekat kaki Tuhan.
Saya memperhatikan dalam pembacaan kita ini, saudara, yang paling kita ingin perhatikan adalah penyembahan Maria kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kembali inilah yang dinanti-nantikan Tuhan, penyembahan seorang Maria. Saudara, kalau kita memperhatikan, walaupun Tuhan sebenarnya benar sangat mengasihi ketiga bersaudara ini, mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada satu di antara ketiga ini yang begitu menyukakan hati Tuhan, saudara, yaitu Maria. Maria, saudara. Maria tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyukakan hati Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35, bagaimana Maria itu menunjukkan keintimannya dengan Tuhan, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa menahan apa yang harus ia lakukan untuk menyatakan kemuliaannya bagi keluarga ini. Karena ia sangat mengasihi keluarga ini, saudara. Bahkan kalau kita memperhatikan, saudara, ya, Maria ketika meminyaki kaki Tuhan, dia memakai minyak yang sangat mahal harganya, minyak narwastu. Dia tidak memperhitungkan kerugiannya, tetapi dia tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Saudara, pelayanan yang kita sudah lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita yang sudah dibebankan bagi kita, itu bagus, itu bagus. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menuntut untuk kita memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melalui penyembahan kita. Seperti yang dilakukan oleh Maria ini, saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Saya katakan, saudara, Tuhan sedang mencari hati seperti hati Maria di akhir zaman ini, saudara. Kalau kita melihat perbandingan orang yang jahat terlalu banyak, orang yang baik, yang berusaha menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan terlalu sedikit, saudara. Adakah di antara kita? Adakah di antara kita yang mau memiliki hati seperti Maria ini, yang berusaha selalu menyukakan hati Tuhan, melakukan apa yang harus ia lakukan untuk membuat hati Tuhan tergerak, tidak bisa menahan kebaikannya? Saudara, Tuhan mencari hati Maria di akhir zaman ini. Kalau kita melihat situasi kita, saudara, dunia sedang goncang, itu tidak bisa lagi dibendung dan terus lenyap dengan segala keinginannya. Harus terjadi. Si perusak itu telah melakukan kebagiannya, masanya. Saudara, Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan sedang mencari hati Maria, di mana Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya, di mana Tuhan ingin mengatakan, anakku, kamu harus lakukan ini, ini yang harus kamu lakukan supaya kamu tetap tegak berdiri menghadapi situasi yang tidak akan pernah lagi baik, saudara. Saya yakin dan saya selalu meyakini dengan mata iman bahwa dunia ini, saudara, tidak akan pernah baik lagi. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mengalami kerukutan, akan selalu diberikan kelegaan, kemenangan. Itu jadi Tuhan, tidak bisa tidak. Karena itu, saudara, mari kita coba masuk dalam pembacaan kita pagi hari ini. Mari kita betul-betul meresapi firman ini dan biarkan firman Tuhan ini betul-betul menyatu dalam roh kita, memberikan kekuatan bagi kita, saudara. Kalau kita perhatikan dunia sekarang, setiap hari musibah, goncangan demi goncangan terus terjadi. Apa sikap kita? Mungkin kita mengatakan, masih tenang-tenang saja, semuanya masih aman-aman, semuanya masih baik-baik. Jangan. Sebelum terjadi sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita berdoa, saudara, supaya hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi di antara kita. Mari tetap
Kita dikasihi Tuhan, melakukan segala bentuk ibadah kita, rutinitas ibadah yang kita sudah lakukan itu bagus. Tetapi lebih daripada itu, adakah di antara kita yang berusaha mau menyentuh hati Tuhan? Orang yang berusaha menyentuh hati Tuhan, itulah yang akan dipakai Tuhan untuk mencurahkan isi hatinya. Apa yang sedang terjadi? Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Kalau kita merespon itu, memberikan hati kita kepada Tuhan. Bukan dari saya, saudara, tetapi kata firman Tuhan ini. Lazarus itu adalah gambaran dari masalah kita. Kematian. Kita mungkin berkata, dunia boleh binasa. Apa saja bisa terjadi. Masalah penyakit kita mungkin. Apa yang kita sedang alami. Itu adalah gambaran dari Lazarus, masalah kita. Tetapi jangan percaya. Jangan khawatir. Percaya, saudara, bahwa Tuhan adalah jawaban yang pasti dari setiap masalah kita. Kalau kita percaya, firman Tuhan katakan, jika engkau memiliki iman sebiji besi, memiliki iman sebesar biji sesari saja, kau dapat mengatakan kepada gunung ini pindah dari sini ke sana dan dia akan pindah. Gunung berbicara tentang masalah kita. Masalah kita mungkin bagi kita terlalu berat, tidak ada yang tahu. Mungkin itu sakit penyakit atau apa saja. Masa depan kita yang mungkin kabur. Anggaplah kita sedang berjalan dalam padang gurun. Padang gurun itu saudara berbicara tentang masalah. Jadi tidak selamanya kita berbicara seperti yang bangsa Israel lakukan, berjalan di padang gurun, di mana tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air dan segala macam. Padang gurun itu berbicara tentang masalah kita. Katakan, di tengah masalah yang kuhadapi, Tuhan tetap hadir. Dan saya ingin katakan saudara, mari kita berusaha membuat hati Yesus tersentuh, membuat Yesus menangis. Saudara, dalam firman Tuhan ini, selain daripada ketika Yesus melihat kota dan menyelisinya, kembali di sini dia menangis. Yesus menangis melihat Maria. Sikap hati Maria yang betul-betul menyembah Tuhan benar dan berkenan kepadanya. Ada penyembahan yang baik kepada Tuhan, tetapi ada yang lebih terkenal di mana kita betul-betul berusaha menyentuh hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan tersentuh oleh penyembahan kita, maka percaya saudara, Tuhan tidak bisa menahan dirinya untuk mencurahkan jawaban doa itu kepadamu. Tidak bisa. Dia harus melakukan karena berkenan kepadanya. Jangan lihat masalah kita. Mungkin masalah itu terlalu berat bagi kita. Jangan. Tetapi pandang kepada Yesus sebagai sumber kebangkitan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit walaupun ia sudah mati. Kalau kita percaya itu, maka itu akan terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak percaya, saudara. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Sekali lagi saya katakan, mari terus berikan hatimu. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Setiap hari, saudara, tidak ada salahnya kalau kita melihat firman Tuhan tanpa harus mengharapkan dari hamba Tuhan. Baca selidiki sendiri dan kau akan menemukan rema yang hidup dari firman Tuhan itu. Allah kita sungguh mengasihi kita. Masa-masa ini adalah masa di mana kita sedang masuk dalam perenungan menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya yang dikasihi, mari kita datang. Coba kita masuk dalam kehidupan kita dan melihat apa yang salah dari hidup Tuhan. Biarlah masa-masa ini kita terus masuk dalam
perenungan kita untuk memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Tidak perlu melihat suami kita, istri kita, atau siapapun yang di sekeliling kita yang tidak mendukung kita.